Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk golongan obat anti diabetes. Yang pertama ada golongan biguanida. Ada metformin. Untuk tabletnya dosisnya ada yang 1 mg, ada yang 250 mg, ada yang 500 mg. Yes. Efek sampingnya mual, muntah, diare. Interaksinya meningkatkan hipoglikemia jika dengan sulfonilurea insulin. Yang kedua ada yang golongan sulfonilurea. Yang pertama Glimepiride. Untuk dosisnya itu 1 mg, ada yang 2 mg, 3 mg, sama 4 mg per tablet. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, mual, muntah, atau gula darah rendah. Interaksinya dengan fluconazol, sulfonamida, claritomycin, sama tetrasiklin. Kemudian ada glipizid. Dosisnya ada yang 5 mg per tablet, 10 mg per tablet, sama 2,5 mg per tablet. Efek sampingnya sakit kepala, mual, muntah. Interaksinya dengan aspirin, Januvia, Lantus, dan metoprolol. Kemudian ada gliburid. Gliburid ini dosisnya 1,25 mg per tablet, 2,5 mg per tablet, dan 5 mg per tablet. Efeknya pusing, sakit kepala, hipoglikemia, dan diare. Interaksinya kombinasi dengan obat anti diabetes lain meningkatkan risiko hipoglikemia. Kemudian golongan thiazolidinedion. Ada ada pioglitazone. Untuk tabletnya itu 15 mg per tablet, ada yang 30 mg per tablet. Eh, Efek sampingnya gangguan saluran cerna, sama peningkatan berat badan, bisa edema sama anemia. Eh, Interaksinya gempiprozil, rifampicin, ketoconazole, dan metformin. Selanjutnya ada golongan alpha glukosidase inhibitor. Yang pertama ada acarbose. Untuk tabletnya itu 100 mg per tablet. Efek sampingnya kembung, sakit perut, diare. Interaksinya dengan sulfonilurea atau insulin. Risiko glikemia lebih tinggi. Kemudian dendamitglitol. Untuk tabletnya ada yang 20 mg per tablet, 50 mg per tablet, 100 mg per tablet. Efek sampingnya perasaan kembung, kelebihan udara atau gas di lambung, dan peningkatan tinja yang encer. Kemudian interaksinya dengan kotazim, donazime pankreas, kreon, dan kuzime. Kemudian ada golongan meglitinid. Yang pertama ada neteglinid. Itu untuk tabletnya 60 mg per tablet, 120 mg per tablet. Efek sampingnya sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Interaksinya dengan rifampicin, barbiturat, atau kortikosteroid. Kemudian ada repaglinid. Untuk tabletnya ada yang 0,5 mg, ada yang 1 mg, sama yang 2 mg. Efek sampingnya penambahan berat badan ringan, gejala gangguan pencernaan, mual, muntah, diare. Interaksinya dengan ketoconazole, ada erythromycin, ada clarithromycin, sama clopidogrel, dan lain-lain. Selanjutnya ada golongan DPP-4 inhibitor. Yang pertama ada alogliptin. Untuk dosis tabletnya itu ada yang 6,25 mg per tablet, ada yang 12,5 mg per tablet, ada yang 20 mg per tablet. Efek sampingnya itu nyeri, sesak napas, kenaikan berat badan. Kemudian interaksinya dengan akarbos, abacavir, sama paracetamol, dan lain-lain. Indikasinya terapi bersama diet dan olahraga pada diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua ada sakagliptin. Untuk tabletnya sendiri dosisnya ada yang 2,5, 5 mg per 500 mg,
Ada yang 5 mg per 850 mg, ada yang 5 mg per 1000 mg. Kemudian untuk efek sampingnya, hipoglikemia pada terapi kombinasi dengan sulfonilurea, ruam, kepala sakit, mual muntah. Kemudian interaksi obatnya dengan ketokonazol, dengan sacagliptin, dengan rifampicin. Kemudian yang ketiga ada linagliptin. Untuk tabletnya ada yang 50 mg per 100 mg, ada yang 850 mg, ada yang 5 mg per 100 mg. Efek sampingnya hipoglikemia, diare, sariawan. Interaksinya sulfonilurea, rifampicin, ritonavir. Kemudian ada sitagliptin. Untuk tabletnya 25 mg, 50 mg, 100 mg per tablet. Efek sampingnya infeksi saluran nafas atas. Kemudian hipersensitivitas, sakit kepala. Interaksi obatnya insulin, sulfonilurea, digoxin. Kemudian ada golongan SGLT2 inhibitor. Yang pertama ada ertugliflozin. Untuk dosisnya tabletnya itu ada yang 5 mg sama 15 mg. Efek sampingnya vagina bau, keluarnya cairan, bisa gatal-gatal. Interaksinya dengan aseta, dengan aktos, dengan anusol. Yang kedua ada dapagliflozin. Untuk tablet salut selaputnya itu dosisnya ada yang 5 mg dan 10 mg. Efek sampingnya infeksi jamur vagina dan infeksi jamur penis, hidung tersumbat atau pilek, sakit tenggorokan. Interaksinya dengan capivasertib, dengan gatifloxacin, litium. Yang ketiga ada canagliflozin. Ada ini untuk dosisnya tabletnya 100 mg, ada yang 300 mg. Efek sampingnya alergi, infeksi pada vagina atau penis. Kemudian interaksinya belum diketahui. Kemudian ada empagliflozin. Ini untuk tabletnya ada yang 10 mg sama 25 mg. Efek sampingnya nyeri kandung kemih, urin berdarah. Untuk interaksinya dengan amlodipin, apalutamid, seperti insulin, dan levothyroxine. Yang pertama ada golongan GLP1 reseptor agonis. Yang pertama ada exenatide. Ini untuk dosisnya itu subkutan solution itu ada 10 mcg per 0,04 mili, ada yang 5 mcg per 2 mili. Efek sampingnya gangguan pencernaan, mual, muntah, diare. Interaksinya dengan bexaroten, ada enfluren sama haluten. Kemudian ada dilaglutid. Ini untuk
dosisnya ada yang 0,75 mg per 0,5 mili, ada yang 1,5 mg per 0,5 mili, ada yang 3 mg sama 4 mg per 0,5 mili. Ewelnya, efek sampingnya diare, mual, muntah. Interaksinya sangat signifikan, hindari kombinasi obat bexaroten, capivasertib, sama defluzren. Kemudian ada semaglutid. Ini untuk injeksinya ada yang 0,68 mg per mili, ada yang 1,38 mg per mili. Sama tabletnya itu dosisnya 7 mg per tablet, ada yang 4 mg, 14 mg per tablet. Efek sampingnya cemas, penglihatan kabur, keringat dingin. Interaksinya dengan bexaroten, capivasertib, dan desfluren. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.